Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila. Untuk memenuhi tugas UAS Manajemen Dana Bank dan Akuntansi, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang keadaan perbankan di Indonesia saat ini. Pengertian perbankan. Perbankan adalah lembaga keuangan yang menerima simpanan uang dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit serta menyediakan berbagai layanan keuangan lainnya. Fungsi utama perbankan. Yang pertama yaitu menghimpun dana masyarakat atau funding. Bank menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan seperti giro, tabungan, dan deposito. Dana ini kemudian digunakan untuk menyalurkan kredit kepada pihak yang membutuhkan. Yang kedua, ada menyalurkan dana atau lending. Bank menyalurkan dana kepada pihak yang membutuhkan dalam bentuk kredit. Kredit ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti transfer dana, pembayaran tagihan, penukaran mata uang, penyimpanan barang berharga, dan layanan wealth management. Peran penting perbankan dalam ekonomi nasional. Yang pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi. Perbankan menyediakan dana bagi pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, menyediakan likuiditas bagi perekonomian. Maksudnya, perbankan menyediakan uang tunai dan aset yang mudah dikonversi menjadi uang tunai kepada individu, perusahaan, dan institusi keuangan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa ada cukup uang yang beredar di sistem ekonomi agar dapat berfungsi dengan lancar. Yang ketiga, menyalurkan kredit untuk investasi dan konsumsi. Artinya, perbankan memberikan pinjaman kepada individu, perusahaan, atau institusi untuk membiayai kegiatan investasi dan konsumsi mereka. Kredit untuk investasi biasanya digunakan untuk membeli aset jangka panjang yang diharapkan dapat menghasilkan keuntungan di masa depan. Yang terakhir yaitu menjaga stabilitas sistem keuangan. Perbankan membantu menjaga stabilitas sistem keuangan dengan melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatannya. Pertumbuhan perbankan di Indonesia. Pertumbuhan sektor perbankan di Indonesia terus menunjukkan tren positif. Menurut laporan Bank Indonesia, pertumbuhan kredit perbankan mencapai 7,5% pada tahun lalu. Hal ini didorong oleh peningkatan konsumsi domestik dan investasi yang stabil. Bank-bank besar seperti Bank Mandiri, BCA, dan juga BRI mencatatkan kinerja yang solid dengan pertumbuhan laba bersih yang signifikan. Meskipun demikian, sektor perbankan masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan inklusi keuangan, terutama di daerah-daerah terpencil. Dalam kondisi pandemi yang menantang, perbankan di Indonesia menunjukkan kinerja yang kuat dan stabil. Pada Maret 2021, total aset perbankan Indonesia mencapai 10.943 triliun dengan rasio kredit bermasalah sebesar 3,13%, yang menunjukkan angka yang lebih baik dari rasio kredit bermasalah di Maret 2020 sebesar 3,22%. Namun, tetap perlu diingat bahwa perbankan tidak lepas dari resiko ekonomi dan keuangan, terutama di masa pandemi. Oleh karena itu, Bank Indonesia membuat kebijakan yang bertujuan untuk menopang perekonomian nasional dan sektor perbankan, untuk memastikan kestabilan perbankan Indonesia. Kebijakan pemerintah. Pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendukung stabilitas dan pertumbuhan sektor perbankan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK terus mengawasi dan mengatur bank-bank untuk memastikan mereka mematuhi standar yang ketat.
Kebijakan terkait suku bunga acuan juga memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi. Selain itu, program pemulihan ekonomi nasional atau PEN yang diluncurkan selama pandemi COVID-19 membantu bank-bank dalam menyalurkan kredit kepada UMKM dan sektor-sektor yang terdampak. Inovasi teknologi dalam perbankan. Inovasi teknologi memainkan peran penting dalam transformasi sektor perbankan di Indonesia. Fintech atau teknologi finansial telah mengubah cara kita bertransaksi dan mengelola keuangan. Beberapa bank telah meluncurkan aplikasi mobile banking yang memudahkan nasabah untuk melakukan berbagai transaksi, seperti transfer uang, pembayaran tagihan, dan investasi. Selain itu, kemunculan dompet digital seperti OVO, GoPay, dan Dana semakin memperluas akses ke layanan keuangan. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperluas inklusi keuangan. Tantangan yang dihadapi. Meskipun banyak kemajuan, sektor perbankan di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan. Tingkat NPL, non-performing loan, atau kredit bermasalah tetap menjadi perhatian, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global. Selain itu, persaingan dengan fintech dan perusahaan teknologi besar seperti Grab dan Gojek menuntut bank-bank untuk terus berinovasi. Keamanan cyber juga menjadi isu penting, mengingat meningkatnya ancaman terhadap data nasabah. Kesimpulan, sektor perbankan Indonesia menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan kredit dan laba bersih yang signifikan. Inovasi teknologi dan kebijakan pemerintah yang mendukung menjadi faktor utama. Meskipun terdapat tantangan seperti NPL dan persaingan, perbankan terus beradaptasi dengan memanfaatkan teknologi keuangan untuk meningkatkan efisiensi, layanan nasabah, dan pemantauan risiko kredit, terutama di tengah pandemi. Dengan menjaga stabilitas dan pertumbuhan, sektor perbankan diharapkan dapat terus berkontribusi pada perekonomian nasional. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.